Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini bersama saya Hamdi Azhar selaku mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara terkait mata kuliah profesi dan etika keguruan yang diampuh oleh Ibu dosen Dr. Irawati MPDI C yang semalam Ibu dapat gelar sebagai dosen terfavorit di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Selamat ya Bu. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan itu terkait 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, narasumber saya ini merupakan sahabat saya atau kawan SD lama saya dan sekampung dengan saya. Beliau merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Quran dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i yang bertempatkan di Arenka, sekaligus guru dan pengajar di SD-nya. Jadi lembaga Imam Syafi'i itu memiliki jenjang pendidikan dari RA, enggak? Dari RA, SD, SMP, SMA, dan sekolah tingginya juga ada. Tak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makalah kita persilakan kepada saudara kita ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada saudara. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zafran. Saya asal daerah Perawang, satu kampung ya dengan Hamdi tadi. Terus saya juga sekarang mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Pekanbaru yang bertempat di Arenka, sekaligus menjadi salah satu tenaga pengajar atau guru di sana gitu. Iya, saya mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Sisanya saya kembalikan ke Hamdi. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kawan saya Zafran yang telah memperkenalkan diri secara singkat. Di sini saya akan mewawancarai beliau terkait permasalahan tadi yang sudah saya bilang di awal terkait kompetensi guru, mulai dari pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kita langsung bertanya nih ya kepada saudara Zafran, Ustadz kita. Adapun pertanyaan pertama nih terkait kompetensi pedagogik. Bagaimana Ustadz dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan yang mendorong partisipasi aktif siswa di kelas? Iya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Baik, terkait pertanyaan yang pertama itu bagaimana caranya menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan, terus aman itu bagi siswa-siswa. Baik, sebelumnya perlu diketahui siswa itu adalah anak-anak ya, terutama apalagi jenjang mereka yang saya ampu itu di SD gitu. Jadi kalau SD dan SMP SMA itu berbeda ya, berbeda tingkatannya itu berbeda. Terkhusus kalau misalnya SD tadi, saya biasanya di kelas itu menerapkan yang namanya kedisiplinan gitu dan beberapa sanksi kecil. Nah, jadi setiap yang baru datang gitu akan saya kasih ibaratnya kayak nilai gitu, nilai plus gitu. Misalnya kalau dia datangnya cepat, dia dapat nilai tambahan, terus datang kedua, datang ketiga. Nah, kalau misalnya dia terlambat, saya akan kasih sanksi-sanksi kecil nih. Misalnya kayak dia disuruh menghafal surat-surat pendek, terus dia disuruh juga menghafal perkalian mungkin. Nah, seperti itu. Dan juga terkait kondisi di dalam kelas itu saya biasanya selalunya memusatkan perhatian saya itu terhadap para anak-anak gitu. Jadi setiap materi yang saya sampaikan saya minta mereka mencatat gitu, Ustaz Hamdi. Saya minta mereka mencatat dan catatan mereka tuh saya kasih tanda tangan. Nah, siapa yang nggak mencatat nanti saya kasih sanksi lagi. Adapun yang catatannya lengkap itu di akhir akan saya kasih reward biasanya, ya mungkin uang saku atau mungkin peralatan tulis dan selainnya gitu. Dan juga biasanya saya mengkhususkan di hari pertama masuk itu saya meminta mereka memperkenalkan diri gitu.
Terus dan di hari itu khusus tuh saya nggak akan buka materi di situ. Saya akan adakan tanya jawab, cerita-cerita, terus tertawa-tertawa apa segala macam canda-candaan gitu. Jadi insya Allah dengan cara saya, alhamdulillah selama ini mereka nggak ada merasa tertekan, Ustaz. Alhamdulillah, berarti dia di Ustadz ini sebagai guru di SD dia berbeda tingkatnya kalau memberikan reward atau hukuman kepada tingkat SD, SMP, atau SMA. Iya, betul Ustaz. Berarti kalau SD ini dia lebih banyak meminta perhatian lebih mereka, Nah, karena mereka iya. masih anak-anak juga kan. Iya. Sebenarnya ini sudah mencakup banyak pertanyaan saya terkait kompetensi pedagogik. Kita lanjutnya kepada pertanyaan yang selanjutnya kepada kompetensi kepribadian. Itu bagaimana Ustadz dapat memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang, Ustadz? Bagaimana Ustadz memotivasinya? Oh, gini. Kalau masalah motivasi itu biasanya saya sering memberikan kayak yang reward tadi gitu. Misalnya misalnya saya bilang nih, oh, saya akan adakan ulangan hari ini, terus teruntuk yang nilainya 100 itu akan saya kasih reward. Biasanya mungkin yang kayak uang saku atau mungkin akan tulis dan sebagainya gitu. Terus juga yang nilainya kecil, itu saya kasih ini. Biasanya saya kasih hukuman kecil-kecilan gitu. Biar mereka tuh termotivasi untuk biar biar nggak kena hukum harus belajar giat-giat nih, kalau nggak nanti bakal kena gitu. Nah gitu, jadi yang usahanya lebih saya kasih apresiasi, yang usahanya kurang dan malas saya kasih konsekuensi gitu. Jadi begitu. Berarti Ustadz Zafron ini menerapkan sistem untuk bagaimana cara memotivasi siswa tuh yang agar mereka saling belajar, saling semangat dalam belajarnya, sehingga mendapatkan nilai tinggi dan mendapatkan reward daripada Ustadz yang memberikan tadi. Iya. Itu motivasinya. Kita lanjut kepada bagian kompetensi profesional. Bagaimana Ustadz dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan siswa di kelas? Cara komunikasi dengan anak SD misalnya, bagaimana cara penyampaian materi Ustadz kepada anak SD? Nah, kalau untuk komunikasi saya dengan anak SD itu saya biasanya menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari gitu, Ustaz Hamdi. Kayak misalnya kayak anak-anak gitu, apa sih bahasa-bahasa yang tren lagi yang lagi ngetren sekarang gitu, kayak misalnya kayak bahasa-bahasa Gen Alpha gitu. Ya, saya banyak memakai bahasa-bahasa yang bersifat kayak candaan tapi serius gitu. Kayak misalnya ayo sini, ntar kalau nggak selesai awas lu, gitu misalnya gitu. Ntar kalau misalnya kalian nih pasti kalian begadang kan, kasih kalian main game kan, saya sebutkan merek game yang mereka kenal itu gitu, biar mereka tuh ada kayak motivasi seakan-akan mereka dekat gitu. Terus saya berusaha untuk bisa paham kayak apa-apa yang booming atau sesuatu yang tren di kalangan mereka gitu, biar komunikasinya saya itu bisa masuk kepada mereka, tetapi saya tidak menjadikan itu sebagai tajuk yang saya bahas, melainkan sebagai intermezzonya saja kepada mereka gitu. Berarti kita ini kan termasuk Gen Z berarti ya? Ya, kita ini Gen Z. Jadi kita ini sebagai Gen Z harus masuk ke dunianya Gen Alpha. Nah, bagaimana cara kita bisa untuk beradaptasi dengan Gen Alpha itu sehingga mereka tidak canggung sama kita, betul Ustaz. Bagaimana cara kita yang harus paham terhadap generasi mereka kan, karena mereka. Zaman sudah berubah, cepat ke zaman berubah. Sedangkan gen milenial aja berubah dari ke gen Z. Kenapa lagi gen Alpha sekarang? Masya Allah, dengan teknologi yang super maju sekarang ini. Yang biasa kita zaman SD kita masih bermain patok lele, masih main kelereng kan. Sekarang mereka sudah bermain HP, sudah bisa. Udah ada lagi main game tradisional kan? Nggak ada. Yang ada teknologi main game aja kan. Betul. Bagaimana cara kita memahami generasi mereka sehingga kita masuk ke dalam dunia mereka dan mereka pun tidak merasa canggung terhadap kita gitu sebagai Gen Z kita. Baiklah, mungkin ini yang terakhir Ustaz, terkait kompetensi sosial Ustaz. Bagaimana tuh cara Ustadz membangun hubungan nih Ustaz, hubungan yang baik tadi Ustaz, dan saling menghormati dengan siswa atau santri Ustaz. Untuk membangun hubungan yang baik itu kita punya cara, bagaimana caranya kita dengan komunikasi tadi yang pertama. Terus yang kedua, dengan ini kita tidak boleh merasa kita tuh
lebih tinggi sekali dari mereka. Terus kita juga nggak boleh merendahkan diri sama apalagi di bawah mereka gitu. Jadi saya berhubungan baik dengan mereka itu saya biasanya bergaul layaknya abangnya mereka, Ustaz. Saya nggak walaupun saya di situ posisinya guru, tapi saya nggak memposisikan kalau saya itu betul-betul guru gitu. Jadi sembari mereka menghormati saya sebagai guru dan mereka pun juga menghormati saya sebagai kakak mereka gitu. Jadi kayak misalnya ada yang bermasalah terus datang ke saya curhat, saya dengarkan, saya kasih solusi. Terus juga ada mereka kadang bercerita tentang di luar pelajaran gitu yang bisa saya bantu begitu. Terus juga tutur kata saya kepada mereka, saya nggak memakai kata-kata yang toksik atau kata yang kita kenal sekarang Ustaz ya, toksik apa yang kasar gitu ya. Nah, saya nggak pakai kata-kata itu ke mereka gitu. Terus juga kata-kata seperti kayak menganggap diri kita tinggi gitu, kayak misalnya lebih mengatakan diri kayak saya kayak ustadz yang besar gitu, kayak saya nggak seperti itu. Terus nah satu lagi Ustadz, yang kebanyakan ustadz di sini atau tenaga pengajar di sini itu susah melakukannya Ustadz. Itu tegur sapa Ustadz. Nah, jadi saya itu alhamdulillahnya Ustadz, walaupun dia lebih kecil atau lebih tinggi dari saya nggak ragu untuk nyapa duluan Ustadz. Nah, kebanyakan ustadz pada zaman sekarang ini kalau bisa muridnya yang nyapa langsung ke gurunya gitu Ustadz ya. Jadi itu memang sebetulnya adab memang terhadap yang kecil untuk memberi salam yang kepada yang besar, itu adab. Tapi saya juga mengajarkan di sini bahwasannya selama kita manusia, entah siapapun yang memulai duluan, itu tuh gak ada masalahnya Ustaz. Jadi saya di sini tidak menyalahkan yang tadi, tapi saya sini cuma mengajarkan bagaimana caranya untuk menerapkan yang 3S itu, yang senyum, salam, sapa gitu. Jadi kalau misalnya saya udah nyapa duluan, jadi mereka tuh kayak ada motivasi gitu Ustaz. Kayak misalnya tiba-tiba langsung gak ragu nyalam gitu. Biasanya kan kalau yang murid-murid yang lain itu kayak sama guru-guru yang lain mereka takut gitu atau segan gitu kan untuk nyapa. Kalau kepada saya mereka alhamdulillah antusias gitu, kayak Ustadz iya gitu, kayak gimana kabarnya, saya tanya kabarnya apa segala macam gitu. Nah seperti itu sih. Berarti cara Ustadz membangun hubungan tuh yang pertama Ustadz menganggap diri Ustadz sebagai abang atau orang tua dan siswa kan orang tua nggak canggung juga. Kemudian Ustadz ini tidak ragu untuk mendahulukan salam misalnya kan biar mereka tuh juga ada motivasi untuk kedepannya. Benar. Mungkin ini terakhir Ustadz. Bagaimana Ustadz menangani ketika ada konflik atau masalah antara siswa dengan siswa di kelas Ustadz? Nah, ya sering terjadi anak-anak SD biasa. Iya, benar. Nah itu kalau untuk konflik dulu ada pengalaman sekali. Pengalaman itu nggak salah mereka itu berkelahi hebat gitu, berkelahi sambil saya mengajar gitu. Nah di sana saya menerapkannya begini Ustaz. Setelah mereka berkelahi itu saya panggil dua-duanya. Tapi itu saya lakukan setelah pelajaran. Yang sedang berkelahi itu saya suruh mereka duduk di belakang, mengasingkan diri dari murid-murid yang lain gitu kan. Duduk belakang. Terus setelah semua keluar, yang berdua saya tahan, nggak boleh pulang. Saya dudukkan mereka, terus saya tanya permasalahannya apa gitu. Nah, di situ saya akan kasih 2 pilihan. Yang pertama kalian berdamai, yang kedua kalian, orang tua kalian masing-masing saya panggil berhadapan dengan saya gitu. Tentang masalah ini gitu. Terus saya juga sampaikan beberapa nasihat-nasihat tentang bagaimana menjaga ukhuwah gitu. Tentunya dengan bahasa yang bisa mereka pahami tentang nasihat tentang ukhuwah Islamiyah, terus larangan berkelahi atau apa segala macam gitu. Terus menyelesaikan masalah dengan damai gitu. Alhamdulillah setelah itu Ustaz nggak ada lagi sih yang mau berantem, perselisihan kecil tuh alhamdulillah bisa terminimalisir lah Ustaz. Jadi pengalaman saya seperti itu. Pokoknya saya udah tekankan kalau kalian ingin kalau punya masalah pribadi di antara murid sama murid, kalian nggak boleh membawa itu di kelas gitu. Kalian selesaikan di luar. Kalau di kelas saya kalian berbuat seperti itu, maka saya nggak akan segan-segan untuk manggil orang tua kalian. Saya bilang seperti itu. Mau minum Ustaz?
Oke. Berarti cara Ustaz Zafroni ketika ada konflik atau permasalahan di kelas itu dia pertama melakukan mediasi di antara dua siswa yang berantem tadi dan memberikan sanksi berupa teguran maupun yang parahnya sampai dipanggil orang tua Iya, betul. dan diberikan SP juga. Mungkin sekian hasil wawancara kami terkait 4 kompetensi tadi, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Sekian dari kami, saya Hamdi Azhar. Saya Zafran. Kami udah pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam melakukan wawancara, saya minta maaf karena saya hanya manusia biasa, bukan nabi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.